Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Wirza SST MKes dengan nomor induk dosen nasional 4003028101. Saya merupakan salah satu dosen program studi Kesehatan Gigi pada program Diploma 3 jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Aceh. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Individu, dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, yang menjadikan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran, sehingga dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan dalam menganalisis, penegakan diagnosa, merencanakan perawatan, implementasi, dan pendokumentasian sesuai dengan konsep dasar asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam melakukan penyusunan dokumen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP-T, bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Adapun mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut individu merupakan mata kuliah wajib jurusan kesehatan gigi yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 4 pada program studi kesehatan gigi program Diploma 3. Mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut individu ini memiliki bobot 2 SKS. Dengan proses pembelajaran mata kuliah ini adalah dengan metode delivery, interaction, dan assessment atau DIA, yaitu delivery atau penyampaian yang berarti dosen menyampaikan materi pembelajaran, interaction, berupa dosen dan mahasiswa berinteraksi melalui tanya jawab, diskusi, atau kegiatan kelompok, sedangkan asesmen atau penilaian berupa hasil belajar mahasiswa dinilai melalui berbagai cara seperti presentasi, tugas, ataupun ujian. Adapun mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa menguasai pengetahuan konsep dasar asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, serta memiliki keterampilan khusus seperti pada melakukan pengkajian, penegakan diagnosis, menyusun perencanaan perawatan, implementasi, evaluasi, serta pendokumentasian dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut individu ini membahas beberapa materi, diantaranya adalah konsep dasar asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, promosi kesehatan gigi dan mulut, perilaku profesional dan edukasi pelaksanaan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian sedangkan tugas yang wajib dilakukan oleh mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini adalah melakukan pengkajian pada kasus tertentu dan menentukan prioritas masalahnya berdasarkan keluhan dan pemeriksaan subjektif maupun objektifnya. Bobot daripada penilaian mata kuliah ini yang pertama terdiri dari presensi, yaitu 10%, kemudian tugas individu atau kelompok itu 20%, kemudian ujian tulis itu terdiri dari ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester 40%. Adapun capaian lulusan atau CPL yang diharapkan adalah yang pertama, lulusan mampu melakukan tindakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara holistik, meliputi promotif preventif yang dilaksanakan kepada individu, kelompok, masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan etika profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, lulusan menguasai konsep prosedural dan teori pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau dental hygiene care, sehingga mampu menghasilkan proses pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara holistik pada individu, kelompok, dan masyarakat. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara mandiri untuk melakukan tindakan promotif preventif yang tepat dalam menunjang pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang keempat, mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, dan mendokumentasi hasil pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara bertanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK
Mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama menjelaskan konsep asuhan kesehatan gigi dan mulut secara individu, berdasarkan prinsip etika profesional, kemudian melakukan pengkajian status kesehatan gigi dan mulut individu. Yang ketiga, merancang rencana asuhan kesehatan gigi dan mulut yang tepat sesuai kebutuhan individu. Yang keempat, melaksanakan tindakan promotif, preventif, kuratif dasar, dan rehabilitatif pada individu. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai hasil intervensi dan tindak lanjut pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan keaktifan dan keterlibatan langsung mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut dilakukan selama 16 minggu atau 16 kali pertemuan, di mana 7 minggu pertama dilakukan sebelum ujian tengah semester, kemudian ujian tengah semester selama 1 minggu, dan 7 minggu kemudian dilakukan sebelum ujian akhir semester, kemudian ada ujian akhir semester. Semua informasi terkait pembelajaran, materi, nilai, dan jadwal perkuliahan, serta penugasan dapat dilihat pada e-learning Poltekkes Kemenkes Aceh, yaitu Sifema Siakat Cloud. Demikian informasi mengenai mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut individu di program studi Kesehatan Gigi, program Diploma 3 jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Aceh. Berikut cuplikan tayangan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi kedua mengenai mata kuliah asuhan kesehatan gigi dan mulut individu setelah materi yang pertama di minggu yang lalu ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah teman-teman semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, baik. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi agama Muslim, silakan untuk membacakan Al-Fatihah dalam hati masing-masing dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, ya, kita akan mencoba mereview kembali mengenai materi yang minggu lalu yang telah kita pelajari. Apa saja itu asuhan kesehatan gigi dan mulut individu itu? Ya, silakan. Dengan siapa namanya? Nurul Izzati. Sebelumnya, jadi minggu yang lalu kita belajar tentang proses dari asuhan keperawatan gigi dan mulut. Itu ada 5. Yang pertama itu ada pengkajian. Pengkajian ini sebelum tahap awal, yaitu tahap awal itu ada pemeriksaan secara subjektifnya, yaitu menanyakan keluhan maupun kondisi dari pasien tersebut. Selanjutnya ada diagnosa. Diagnosa menentukan suatu permasalahan ataupun sesuai keluhan yang diderita oleh pasien tersebut. Oke. Selanjutnya ada perencanaan. Perencanaan berupa tindakan atau intervensi dari diagnosa yang sudah kita tentukan sebelumnya. Selanjutnya baru implementasi. Implementasi ini tahap intervensinya. Dan yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi selama proses yang telah kita lakukan, apakah ada peningkatan, apakah ada pengurangan, ataupun ada keluhan lain yang diderita oleh pasien. Nah, setiap dari rangkaian tersebut juga didokumentasikan. Oke, beri aplaus buat Rizati. Benar sekali ya, tahapan daripada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu itu ada pengkajian, ada diagnosa, ada perencanaan, kemudian ada implementasi dan evaluasi. Satu lagi jangan lupa adalah pendokumentasian atau dokumentasi. Ya, sekarang jadi 6 jadinya. Oke. Sebelum kita memulai, biar lebih semangat daripada pertemuan kita ini, saya akan mencoba menggairahkan daripada energi kita agar tetap semangat dalam pembelajaran. Jika saya menyampaikan selamat pagi, maka jawabannya adalah pagi. Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar semuanya? Sehat. Oke, aplaus buat kita semua. Baik.
Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, indikator daripada pembelajaran itu adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, peserta dapat melakukan pengkajian riwayat kesehatan gigi dan mulut, kemudian kita melakukan pengisian odontogram, ya. Kemudian hasil daripada belajar ini, setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan kepada mahasiswa mampu melakukan pencatatan odontogram pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, ya. Jadi kita pada hari ini, setelah kita melewati yang kemarin, pada hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara melakukan pencatatan dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut itu, ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa itu pengkajian? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan, Siru. Kalau saya, pengkajian itu adalah untuk mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi data pasien sebagai dasar awal untuk menentukan diagnosa, perencanaan dan tindakan yang akan dilakukan di tahap berikutnya. Oke, ada lagi? Ada yang berpendapat lain? Oh, silakan. Siapa namanya? Zia. Oke, silakan Zia. Yang saya pahami, pengkajian itu adalah proses yang sistematis untuk kita menemukan atau mengkaji masalah yang dihadapkan pasien. Masalahnya itu kita dapatkan dari data subjektif, namanya data objektif, Pak. Oke, benar semuanya ya. Tepuk tangan buat semuanya. Baik. Nah, pengkajian itu sendiri adalah kalau secara teoritis ya, itu tahap awal daripada proses pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Untuk apa? Untuk kita mengumpulkan data si pasien maupun data keluhan pasien yang selama ini sebelum dia berkunjung ke tempat pemeriksaan atau ke klinik gigi, ya. Baik, sebelum kita masuk tahap yang lebih lanjut, ya. Jika ada berkesempatan silakan untuk nanti mengisi absensi lewat link si akad yang telah diberikan oleh pihak akademik sesuai dengan akun masing-masing. Silakan nanti mengisikan absensinya ya, agar terdata daripada kehadirannya pada hari ini ya. Baik, nanti silakan di sela-sela yang ini ya. Oke. Yang pertama itu melakukan pengkajian riwayat kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama ada data subjektif. Nah, di pengkajian itu ada data subjektif, ada data objektif. Data subjektif ini dapat dari mana? Dari riwayat pengobatan. Ya, riwayat pengobatan si pasien, kemudian perilaku kesehatan gigi dan mulutnya selama dia di rumah, kemudian perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, kemudian penggunaan fluornya bagaimana, kemudian riwayat penggunaan produk perawatan gigi dan mulut dia sendiri itu seperti apa. Nah, jadi setelah kita dapat ini, kita lakukan pencatatan di odontogram ya, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan objektif. Kita memastikan yang dia sampaikan dengan yang kita lihat secara langsung apakah sama tidak. Misalnya dia merasakan denyut pada gigi molar 1 misalnya. Nah, ini di saat dia mengeluhkan denyut gigi mereka, denyut si pasien, maka kita memastikan dengan pemeriksaan objektif. Benar tidak di gigi itu? Jangan-jangan yang dia keluhkan itu gigi 36 tapi yang sebenarnya adalah gigi 47 misalnya ya. Jadi kita pastikan dengan data objektifnya itu dengan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Nah, di saat kita melakukan pengkajian, melakukan pelayanan asuhan, kita memeriksanya itu bukan hanya pada yang dikeluhkan pasien saja, tetapi seluruh objek gigi dan mulutnya itu diperiksa. Oke, next. Data subjektif itu terdiri dari riwayat pengobatan gigi, kemudian perilaku kesehatan gigi dan mulut, pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Nah, riwayat pengobatan gigi dan mulut itu yang selama ini yang dia lakukan, baik itu secara mandiri maupun secara ke klinik gigi, yang dia lakukan selama itu seperti apa? Mungkin ada gigi-gigi yang pernah ditambal, nah sekarang itu seperti apa? Itu harus kita periksa juga. Kemudian perilaku kesehatan gigi dan mulutnya. Perilaku seperti apa? Misalnya selama dia tidur, apakah dia ada bruxism? Nah, itu kita tanyakan. Tahu yang bruxism itu apa? Apa? Coba siapa yang bisa jawab? Apa itu bruxism? Ya, silakan sudah. Kebiasaan dulu yang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, Pak. Dia kayak menjaga gigi, kayak menggeser-geser. Oke, betul ya. Jadi bruxism itu sendiri dia perilaku yang tidak baik untuk kesehatan gigi. Kenapa? Dengan keseringan melakukan bruxism itu bisa membuat gigi itu menjadi tipis atau bagian oklusinya itu menjadi tipis. Kemudian perilaku pemeliharaan kesehatan gigi itu misalnya apa? Dia menggosok gigi pagi setelah sarapan pagi. Nah,
pada saat makan siang kan nggak gosok gigi, di sela-sela itu dia melakukan berkumur-kumur dengan antiseptik atau melakukan kumur-kumur ringan di saat setelah habis makan siang misalnya. Itu juga perilaku yang baik. Perilaku yang tidak baik seperti apa? Nah, perilaku yang tidak baik misalnya nggak pernah sikat gigi, nggak pernah mengunjungi ke dokter gigi atau ke klinik gigi. Nah, itu juga perilaku yang tidak baik untuk kesehatan gigi. Baik, selanjutnya, nah, data objektifnya apa yang harus kita dapatkan daripada pemeriksaan ekstraoral? Nah, pemeriksaan ekstraoral itu yang perlu kita dapatkan mulai dari wajah yang simetris. Ya, kita lihat dari luarnya dulu. Wajahnya simetris atau tidak? Oh, kalau nggak simetris, wajahnya itu ada pembengkakan tidak? Ya, jadi itu harus kita lihat. Nah, contoh nih, wajah Bapak ini tidak simetris. Kenapa ada pembengkakan? Nah, pembengkakan ini disebabkan karena apa? Apakah karena tamparan atau karena ada gigi yang Nah, kemudian warna kulit. Kenapa warna kulit itu juga harus diperhatikan? Bisa aja karena pengaruh daripada pigmen warna gingivanya itu jadi ungu. Jangan kita menganggap atau merah seperti apa ya. Jangan nanti kita berpikir bahwa warna seperti itu adalah kelainan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus melihat daripada warna kulit si pasien atau bibirnya ya. Kemudian kelenjar limpenya. Kelenjar limpe itu kelenjar yang berada di bawah rahang. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Itu membedakan antara kiri dan kanannya itu apakah ada pembengkakan atau ada benjolan ya. Kalau ada benjolan kita harus meraba lebih lanjut lagi. Apakah ada pengerasan atau lunak? Sifatnya keras apa lunak? Kemudian keadaannya panas atau hangat atau normal suhunya, ya, itu harus kita perhatikan ya. Kemudian data objektif itu juga yang harus kita lihat itu di dalam mulutnya. Jadi pemeriksaan intraoralnya juga harus kita perhatikan. Nah, kita masuk ke intraoralnya. Yang intraoral itu harus kita periksa apa? Lidah, mukosa, dasar mulut dan juga gingiva. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke dalam pemeriksaan jaringan keras gigi. Ya, pemeriksaan jaringan keras gigi itu terdiri dari pengalaman dia itu karies gigi dan juga kita menghitung DMFT atau DEFT ya. Nah, DMFT ini dilakukan untuk pemeriksaan orang dewasa, sedangkan DEFT itu adalah untuk anak-anak ya. Baik. Nah, bagaimana cara kita mengisi pengisian odontogram tersebut? Kita mengisi odontogram itu yang pertama, kita harus tahu dulu rahangnya, pembagian daripada rahang si pasien ya. Jadi rahang yang harus kita periksa itu kita bagi menjadi 4 ya, 4 kuadran ibaratnya ya. Kalau sektan berapa sektan? 6. Oke. Kalau jadi kita periksa berdasarkan kuadran, kita kelompokkan berdasarkan kuadran. Ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nah, apa itu odontogram itu sendiri? Odontogram itu adalah suatu gambaran peta yang mengenai keadaan gigi di dalam mulut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada rekam medis kedokteran gigi ya. Odontogram itu sama dengan merubah gambaran gigi menjadi bentuk box. Jadi kalau gigi kan nggak mungkin kita gambar semua sisi ya. Jadi permukaan gigi itu kan ada 4 apa 5? 4 ya. Sebenarnya ada 5, tapi kalau permukaan yang kita lihat itu ada 4 ya. Tapi kalau untuk gigi posterior itu ada 5 permukaan. Permukaan apa saja? Labial dengan bukal sama enggak? Sama, lokasinya sama, letaknya berbeda. Oke. Kemudian mesial, distal, klusal ya, artinya ada 5 dan palatinal dan lingual ya. Oke. Apa manfaat daripada odontogram? Yang pertama, kita bisa mengedukasi keluarganya, bisa kita melihat bahwa gigi ini rusak di bagian ini. Jadi kita bisa memberikan atau menjelaskan detail lokasi daripada gigi yang bermasalah ya. Kemudian waktu daripada material dan biayanya pun lebih minim ya. Kemudian dapat menganalisis
Jadi si pasien itu bisa melihat atau pasien atau jenis waktu perawatan klinik dan dokter gigi itu arah perkembangan spesialistiknya itu lebih mengarah ya. Jadi kita itu di saat sudah tahu letak daripada giginya, oh ini giginya gigi molar misalnya, gigi M1 ya, rahang bawah misalnya, harus dilakukan pencabutan. Itu kita kira-kira kompetensi siapa? Jangan kita kompetensi orang kita ambil, kan gitu ya. Jadi oh ini gigi 36 radik harus dicabut, akarnya masih dempet, berarti ini kompetensi dokter gigi ya. Kemudian tujuannya adalah, pertama tujuan khusus memberikan gambaran umum keadaan gigi dan mulut pasien. Yang kedua merupakan dokumen legal yang dapat melindungi dokter gigi maupun pasien. Kemudian sebagai resum keadaan gigi dan mulut pasien baik untuk kepentingan pasien maupun rujukan ya. Kemudian sebagai dasar perencanaan daripada perawatan atau kebutuhan alat dan bahan daripada kedokteran gigi. Kemudian untuk perhitungan DMFT-nya juga ya. Kemudian sebagai bahan penelitian dan juga sebagai sarana identifikasi kasus si pasien ya. Nah, ini contoh daripada penulisan odontogram ya. Kira-kira ada yang sudah pernah melihat? Sudah ya. Di mata kuliah apa? Di penyakit gigi dan mulut dan asuhan kesehatan gigi dan mulut sudah pernah disampaikan juga ya. Baik. Nah, ini yang box seperti ini artinya adalah bentuk daripada gigi. Apa itu? Ada yang tahu? Nah, kalau seperti ini adalah bentuk-bentuk yang tindakan ya. Nah, kalau ini adalah gigi dengan bagian sudah gigi palsu dengan tambalan porselin ya. Kalau yang box seperti ini adalah bentuk daripada tambalan. Kalau seperti ini adalah box dengan perawatan saluran akar. Kalau ini gigi sisa akar. Kemudian kalau seperti ini karies. Kemudian kalau seperti ini ada warna gigi yang sudah ditambal ya. Oke. Nah, selanjutnya seperti itulah. Nanti silakan dibaca, dilihat, dan kita akan masuk ke dalam kasus, dan ini contoh daripada gigi tersebut. Baik. Sebelum kita lanjut ke hal yang lebih lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan, Izati. Ketika sebelumnya kami juga terdapat kasus pasien itu sudah ada pulpa polip. Jadi menuliskan di odontogram gimana Pak? Udah ada polip. Ada pulpa polip, ya. Kalau ada pulpa polip, penulisan odontogramnya itu kan kalau secara odontogram itu kalau giginya kan kita melihat karies ya. Kariesnya itu berarti kalau sudah sembuh pulpa polip berarti giginya sudah pulpa lanjut, artinya giginya sudah non vital. Jadi di saat penulisannya itu kita menggunakan seperti ini ya, non vital yang V atau Z ya, gigi non vital kan Z ya, biasanya. Kemudian tambah plus pulpa polip. Karena di odontogram ini yang muncul hanyalah bentuk daripada jaringan keras gigi, bukan jaringan lunaknya. Kalau pulpa polip, gingiva polip itu termasuk ke dalam jaringan lunak ya. Di odontogram ini pemeriksaan jaringan keras giginya ya. Oke, berarti nanti ditambah, ada tambahan keluhannya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Jadi Pak, kan kita ada gigi dewasa, ada gigi anak-anak. Odontogram itu Pak, di masa gigi tercampur, apakah kita harus mengisi odontogram yang kedua Pak? Jadi kita isi di gigi anak juga, dan kita juga isi di gigi permanennya. Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan yang seperti itu kadang-kadang di luar nalar kita ya. Yang biasanya terjadi di lapangan itu seperti itu. Di dalam pengisian odontogram tetap wajib kita lakukan, baik itu gigi permanen maupun gigi desidui ya, atau gigi susu ya. Nah, di odontogram ini ada tempat melakukan penulisan gigi susu. Nah,
Di atas adalah untuk gigi permanen, yang di tengah ini dan di bawah, paling bawah ini adalah untuk gigi susu. Mengenai kasusnya itu sama, ya. Kalau karies juga dibuat ada peta kecil, ya, atau di arsir hitam kecil. Kalau untuk gigi yang ditambal juga seperti itu. Nah, kalau giginya mobility, dia kan gigi goyang, ya. Nah, dibuat MO berapa, mobility berapa, kan ada sandinya, ya. Jadi seperti itu untuk gigi susu. Jadi tetap ditulis sesuai umur giginya, ya. Misalnya kalau gigi susu ya ditempatkan di tempat gigi susu, kalau gigi permanen ditempatkan di gigi permanen. Kalau di odontogram, kalau yang tiruan lepasan itu cuma dibuat di kotak-kotakin aja, ya. Jadi misalnya ada yang kosong XXX, berarti ini di XXX ini kan gigi hilang. Nah, ini dibuat kotak saja, ditambah kotak saja, tapi tidak dibuat garis ini. Garis yang penghubung di atas itu tidak dibuat. Kalau dibuat itu berarti itu adalah gigi jembatan, crown, ya, bridge, ya. Jadi seperti itu. Ini hilang, tapi dibuat kotak-kotak saja. Tidak dibuat pengaitnya itu. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana jika kita terus bahwa gigi susunya belum tercabut? Karies. Ya. Kemudian gas tumbuh gigi permanen nih Pak. Ya. Ada juga kariesnya. Oke. Jadi dalam penulisan odontogram ini apakah dua-dua kita buat? Ya. Atau Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau memang ada dua kasus seperti itu, misalnya gigi tarik, gigi caninus decidui dan gigi caninus permanen, ya. Oke, dua-dua berlubang. Yang perlu kalau dari segi penulisan dua-dua ditulis, ya, ditulis. Tetapi kalau gigi yang decidui itu tindakannya nanti kan ke arah pencabutan, ya, walaupun karies. Karena sudah masa tanggalnya, otomatis kalau kariesnya kan nggak terdetek lagi karies apa. Kenapa? Dari segi sensitivitasnya, kalau gigi susu itu kan nggak bisa didetek lagi. Dia sarafnya kan sudah mati. Di bawahnya itu kan tinggal gusinya saja, atau yang nempel itu dialah di pinggir-pinggir daripada sisa mahkotanya. Nah, itu. Yang diperiksa untuk tahap yang lebih lanjut itu apa? Gigi permanen yang dibuat kode karies. Tapi kalau yang gigi susu adalah karies dengan indikasi cabut, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh daripada kasus, ya, contoh daripada kasus yang ada di sini. Kemudian ini kira-kira kasus seperti ini, kira-kira penulisannya apa? Bagaimana ini? Kalau gigi 1-2 di odontogramnya apa yang kita tulis, ya? Ada yang tahu? Ini kan terjadinya giginya gigi abnormal memang, tetapi namanya apa? Anomali. Anomali apa kira-kira? Bukan. Anomali letak, ya. Jadi ini gambarnya itu adalah pengkodeannya itu tanda panahnya ke arah mana. Kalau ini kan linguo versi, ya, linguo versi. Kemudian kalau ini yang normal. Kemudian kalau ada mengarah kemana nanti silakan di odontogram dibuat seperti itu, ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini? Ada? Tidak ada, ya. Oke, kalau tidak ada berarti sampai sekian pertemuan kita. Sebelum saya akhiri, mari kita lihat bersama tagline pada hari ini. Nilaimu tidak akan berkurang berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk melihat nilaimu, ya. Artinya apa? Yang bisa menilai diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jangan kita terus seperti itu, tapi harus ada perubahan. Agar apa? Agar kita itu bisa bergerak lebih maju ke depan. Oke? Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus buat kita semua.